Ini bidang merupakan bidang kerja yang berat ya teman-teman ya. Untuk bidang kerja yang sangat ekstrim ya. Staf minimarket ya, atau staf kombini atau staf supermarket ya. Kenapa ini suatu pekerjaan yang berat? Karena teman-teman akan dituntut untuk bisa multitasking ya, bisa. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, Maulana des. Ya teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Maulana. Nah di konten video ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan yang paling berat di Jepang ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Mungkin ada beberapa poinnya, yaitu 7 poin. Saya akan menginformasikan kepada teman-teman semuanya berdasarkan referensi saya, berdasarkan riset saya, apa saja pekerjaan itu yang paling berat di Jepang, supaya menjadi bahan referensi teman-teman ya, bahan pertimbangan teman-teman bagi yang ingin ke Jepang atau yang sedang proses ke Jepang, atau hanya sekedar untuk pengetahuan atau wawasan saja ya teman-teman ya. Oke, langsung saja gas. Untuk yang pertama yaitu pekerja konstruksi ya teman-teman ya. Nah, untuk pekerja konstruksi ini sudah bukan hal yang aneh ya teman-teman ya, bahwa pekerja konstruksi ini bidang merupakan bidang kerja yang berat ya teman-teman ya. Untuk bidang kerja yang sangat ekstrim ya, karena karena bekerja di luar ya teman-teman ya, menggunakan fisik ya, menggunakan tenaga ya, terus bertarung dengan cuaca ya teman, entah itu musim panas ya atau musim dinginnya, itu sangat-sangat berat ya teman-teman ya. Nah, untuk job konstruksi ini teman-teman bisa menjadi pertimbangan ya bagi teman-teman yang ingin bekerja di Jepang. Akan tapi pekerja konstruksi itu ada juga kelebihannya akan kita dapat ya teman-teman. Seperti pekerja konstruksi itu bisa mendapatkan gaji yang besar ya teman-teman ya, kalau teman-teman masuk ke perusahaan atau pabrik atau kaisa yang bagus ya teman-teman ya. Teman-teman akan mendapatkan tunjangan itu ya, fasilitas yang memadai ya, fasilitas yang baik ya. Akan tapi pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang sangat berat ya teman-teman ya, berdasarkan riset dari saya sendiri ya teman-teman ya. Karena nggak sedikit juga teman-teman saya itu ada yang bekerja di konstruksi, itu memang sangat-sangat berat teman-teman. Saya mendengar ceritanya aja sampai oh begitu ya, sampai ya pokoknya gitu ya, pokoknya sampai nggak tahan lah gitu ya, saking kerasnya ya teman-teman ya. Terutama soal waktunya juga ya teman-teman, kadang ada pekerja konstruksi yang mengerjakan konstruksi itu jauh dari tempat tinggal kita ya teman-teman ya. Jadi jaraknya itu jauh dari tempat kita atau tuh kita ya teman. Kan kadang ada semisal kita ada di satu daerah, nah itu lokasi kembanya atau lokasi kerjanya itu jauh di sana, harus ditempuh dengan mobil ya, kira-kira ya 1 sampai 2 jam. Nah itu sangat memakan waktu juga ya teman-teman. Terus kadang jam perjalanan itu tidak dihitung jam kerja ya, atau tidak dibayar ya upahnya ya. Tapi itu masing-masing ya teman-teman, tergantung teman-teman masuk ke perusahaan yang seperti apa ya. Teman-teman bisa mengecek lagi atau muka kuning lagi ketika teman-teman ingin masuk di perusahaan konstruksi ya teman-teman, atau job konstruksi, bidang konstruksi ya. Terus kemudian untuk pekerja yang berat kedua yaitu teraku untengsu ya, atau supir truk ya teman-teman, supir truk ya. Kenapa berat ya? Karena di situ harus kuat melek, salah satunya ya, kuat begadang ya, ketika teman-teman jalan malam ya, bekerja malam itu teman-teman harus kuat melek, teman-teman harus sedikit tidur ya, harus fokus mengendarai mobil ya. Dan tanggung jawabnya jangan ditanya lagi ya teman-teman, itu sangat-sangat besar ya, karena membawa truk atau mobil ya, kendaraan transportasi besar ya teman-teman ya. Terus selain itu biasanya dituntut untuk tepat waktu ya dalam pengiriman ya,
atau untuk transportasinya ya. Lalu selain tanggung jawab yang besar, itu juga mempunyai resiko yang sangat tinggi ya, seperti kecelakaan atau pertabrakan gitu ya teman-teman. Dan lain-lainnya teman-teman ya. Itu untuk posisi yang kedua, pekerjaan yang paling berat Jepang ya teman-teman. Lalu untuk posisi yang ketiga yaitu pekerjaan perawat ya atau kaigo ya teman-teman ya. Kenapa ini bisa dikatakan berat? Karena kaigo ini merawat lansia teman-teman ya. Itu merawat sesama manusia teman, sesama kita ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi ya, bisa mengontrol emosi ya, atau mengendalikan sikap juga ya. Karena kita harus berperilaku baik, berperilaku sopan ramah terhadap pasien ya yang kita tangani ya teman-teman ya. Kemudian selain itu di kaigo juga atau perawat ini ada yang namanya kerja malam juga ya teman, atau jaga malam di suatu panti ya. Itu menjadi berat ya karena kita malam selain begadang untuk bekerja, juga begadang untuk menjaga pasien kita ya. Ketika pasien kita malam membangun ya, ingin ke kamar mandi atau ingin bikin teh hangat mungkin atau apa itu segala macam, teman-teman harus siap ya, harus sigap, harus melayaninya dengan baik ya teman-teman. Kemudian ada pekerjaan fisik juga, yaitu ketika pasien kita yang sudah tidak bisa yang sudah tidak mampu berdiri mungkin atau tidak mampu berjalan ya, itu teman-teman harus kayak menuntunnya, kemudian mengangkatnya dari tempat tidur ke tempat duduk mungkin ya. Yang terpenting memang itu harus bisa mengontrol emosi ya, bersikap ramah apapun itu kondisinya, harus melakukan yang terbaik terhadap pasien teman-teman ya. Itu yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat yaitu pekerja pabrik ya teman-teman ya. Kenapa pekerja pabrik ini berat ya? Karena pekerja pabrik ini melakukan pekerjaan yang relatif berulang-ulang ya, setiap harinya ya. Jadi kemungkinan ada kebosanan atau boring ya selama bekerja. Lalu sama kayak dengan kaigo, ada shift malamnya juga ya. Jadi kita bekerja dari malam terus berangkat malam terus pulangnya pagi ya, itu memang yang harusnya kita waktunya tidur tapi itu malah kerja ya, itu sesuatu yang berat ya. Lalu gaji bisa relatif lebih kecil ya, dengan tuntutan pekerjaan yang cepat, terus pekerjaan yang perfect ya. Dengan seperti itu pekerja pabrik juga tidak kalah berat ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Lalu kemudian tidak sedikit juga lingkungan pabrik yang berbahaya ya, seperti kayak pabrik kimia atau pabrik konstruksi ya, pabrik fabrikasi besi ya, atau peleburan. Itu memang kondisi lapangannya berbahaya, jadi salah satu pekerjaan yang berat juga ya teman-teman ya. Bisa merusak telinga kita ketika bising ya teman-teman, atau melihat atau merusak mata kita ketika ada cahaya panas ya gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian untuk yang kelima itu pekerjaan nelayan teman-teman. Teman-teman mungkin tidak aneh lagi ya, tidak kaget lagi ya kalau pekerjaan nelayan ini termasuk pekerjaan yang berat ya. Begitu pula pekerjaan yang di Jepang ini ya teman-teman ya. Karena pekerjaan nelayan itu berada di tengah laut, terus melawan ekstrimnya cuaca juga ya. Ketika siang kita kepanasan ya, ketika malam kita kedinginan, terus harus bisa menjaga ketahanan fisik ya. Ketika ada ombak besar, kita dituntut untuk kuat ya, nggak mabuk ya, nggak pusing sakit kepala ya, atau mual muntah gitu ya teman-teman ya. Belum lagi semisal ada kapal yang masih tradisional ya, atau banyak yang manualnya ya. Jadi kita semisal narik tambang itu dengan tenaga fisik ya, dengan tenaga biasa ya, nggak pakai mesin, itu memang sangat berat ya teman-teman ya. Lalu kemudian jangka waktu kerja yang sangat panjang ya. Kenapa sangat panjang? Karena biasanya nelayan itu ada yang berangkat 2 bulan 3 bulan di tengah laut ya untuk mencari ikan, kemudian 2 bulan 3 bulan kemudian baru pulang ke darat ya teman-teman ya. Itu salah satu
sesuatu yang berat ya teman-teman. Itu yang kelima ya teman-teman. Terus kemudian untuk yang keenam yaitu ada staff minimarket ya, atau staff kombini atau staff supermarket ya. Kenapa ini suatu pekerjaan yang berat? Karena teman-teman akan dituntut untuk bisa multitasking ya, bisa semuanya ya. Seperti menjadi kasir ya, seperti restocking atau menyetok barang atau mencatat barang atau menerima barang yang datang, terus menatanya di gudang, terus kemudian menyuplainya di bagian depan, bagian belakang ya. Terus melayani pelanggan ya, harus bersikap ramah juga, harus melayani pelanggan dengan baik ya. Terus bertanggung jawab juga ya teman-teman, yang paling penting ya bertanggung jawab ketika ada kerusakan dalam suatu barang atau suatu barang yang dijual ya teman-teman ya, atau kehilangan barang mungkin ya. Itu teman-teman harus bertanggung jawab sepenuhnya ya teman-teman ya. Jadi suatu pekerjaan yang berat. Belum lagi ada minimarket, nggak sedikit juga minimarket yang buka 24 jam ya, dan yang bagian shift malam itu akan terasa berat ya mungkin ya teman-teman ya. Jadi pekerjaan menjadi staff kombini ini merupakan pekerjaan yang berat yang ada di Jepang ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang ketujuh atau yang terakhir yaitu salaryman ya, yaitu pegawai perusahaan ya. Kenapa pekerjaan salaryman ini menjadi pekerjaan yang berat? Karena pekerjaan ini akan banyak menanggung tanggung jawab ya, atau menanggung beban di suatu perusahaan ya teman-teman ya. Teman-teman akan dituntut atasan seperti ini bekerja dengan cepat. Terus ketika teman-teman diposisikan di resepsionis mungkin ya, bisa menerima tamu atau menerima aduan atau klaim dari konsumen perusahaannya mungkin ya. Teman-teman harus menanggapi dengan baik, bagaimana menempatkan kondisi yang baik itu seperti apa ya teman-teman ya. Kemudian belum lagi ketika atasannya memaki-maki ya, atau menuntut ini itu untuk bekerja lembur atau bekerja dengan lebih cepat ya, sesuai target ya teman-teman ya. Pekerjaan salaryman ini merupakan pekerjaan yang berat ya yang ada di Jepang. Oke, mungkin segitu saja ya, sekian informasi yang saya sampaikan ya. Itu berdasarkan riset dari internet ya, ataupun berdasarkan pengalaman dari teman-teman, dan semoga bisa membantu menjadikan referensi ya bagi teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, atau yang sedang proses di Jepang, atau yang bercita-cita bekerja di Jepang ya teman-teman ya, atau hanya untuk wawasan pengetahuan semata ya. Itu nggak apa ya teman-teman ya, dan juga bisa mempertimbangkan kedepannya juga ya. Barangkali ada yang mau pindah job, barangkali ada yang ingin pindah perusahaan atau pindah bidang gitu ya. Itu akan menjadi pertimbangan juga ya dari informasi yang saya berikan ini. Dan bila mana ada kesalahan informasi atau kesalahan pengucapan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bila mana ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, bisa ajukan di kolom komentar, bisa ketik di kolom komentar, bisa kita nanti diskusikan, baik itu dijawab langsung melalui komentarnya, ataupun akan saya buatkan video terkait penjelasan dari komentar teman-teman tersebut. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya ya teman-teman ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono no togawa mite kureta arigatou gozaimasu.